adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Wah, hari ini kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu. Walaupun cuma di rumah, tapi adik-adik harus tetap semangat ya, puji nama Tuhan. Nah, kalau gitu, kita mulai ibadah kita yuk. Sebelum itu, Kakak Novi mau tanya, adik-adik percaya kan kalau Tuhan kita, Tuhan Yesus itu baik? Iya, hebat. Tuhan kita itu sungguh amat baik. Dia baik ke kakak, baik juga ke adik-adik, baik ke papa mama, baik ke semuanya. Nah, untuk itu kita harus selalu bersyukur. Kita harus selalu mengucap syukur ke Tuhan. Karena kita ada hari ini, semuanya karena Tuhan. Yuk, sama-sama kita angkat satu lagu pujian. Kita sama-sama katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Adik-adik semua, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan
dari hari-hari kemarin hingga hari ini, kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Dan hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu. Tuhan, berkati ibadah ini, supaya ibadah ini bisa menyenangkan nama Tuhan. Dan juga Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami, urapi kami, supaya kami jadi anak Tuhan yang taat, dan supaya kami jadi anak Tuhan yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Cerita tentang bangsa Israel yang ditindas untuk kerja paksa di Mesir, adik-adik. Kasihan ya bangsa Israel. Nah, karena Tuhan itu sangat mengasihi umat-umatnya, Tuhan mengasihi bangsa Israel, makanya Tuhan mau bebasin bangsa Israel. Dan akhirnya Dia mengirimkan 2 orang. Masih ingat? Iya, Dia kirimkan Musa dan juga Harun ke tanah Mesir untuk meminta agar bangsa Israel dibebaskan. Tapi adik-adik, ingat kan? Raja Mesir, yaitu Raja Firaun, saat itu gak mau bebasin bangsa Israel. Dia gak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, adik-adik. Karena itu, Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah. Dengan 10 bencana, adik-adik. Masih ingat kan? Yang pertama itu ada air menjadi darah. Terus Tuhan kirimkan banyak katak. Terus Tuhan juga kirimkan banyak nyamuk, lalat pikat. Terus penyakit sampar pada ternak. Terus penyakit kulit yaitu bara. Tuhan juga kirimkan hujan es, belalang, gelap gulita, dan bahkan ingat yang terakhir, yaitu anak sulung dari bangsa Mesir itu mati. Itulah hukuman atas bangsa Mesir karena mereka gak taat sama Tuhan, gak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, karena Raja Firaun merasa takut, akhirnya dia menyuruh Musa agar bangsa Israel itu segera cepat pergi dari Mesir, adik-adik. Dan akhirnya bangsa Israel pun bisa bebas keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan kemudian adik-adik, Musa dan juga bangsa Israel pun langsung pergi dari tanah Mesir. Mereka pergi ke tanah Kanaan melewati jalan di padang gurun. Nih sebenarnya ya adik-adik, ada jalan yang lebih cepat supaya mereka bisa sampai ke tanah Kanaan, yaitu lewat tanah orang Filistin. Tapi Tuhan sengaja nggak biarkan mereka lewat tanah Filistin, karena orang-orang Filistin itu dikenal dengan mereka tuh suka berperang, adik-adik. Makanya Tuhan kasih jalan lain, walaupun lebih jauh, walaupun lebih lama, tapi gak apa-apa. Yang penting mereka tuh gak lewat jalan orang Filistin. Dan akhirnya mereka semua pun pergi ke tanah Kanaan melewati jalan di padang gurun, adik-adik. Adik-adik tahu kan? Di padang gurun itu adanya ya cuma pasir. Dari kanan ke kiri adanya cuma pasir. Tapi adik-adik, kalau Tuhan sudah berjanji
mau bawa bangsa Israel ke tanah Kanaan, itu berarti Tuhan pasti akan selalu menyertai, Tuhan pasti akan selalu menuntun bangsa Israel supaya bisa sampai ke tanah Kanaan. Nih, salah satu penyertaan Tuhan, salah satu tuntunan Tuhan atas bangsa Israel. Jadi, pada waktu siang hari, adik-adik, ada tiang awan yang menuntun bangsa Israel. Tiang awan ini juga bisa berfungsi untuk melindungi mereka dari cahaya sinar matahari, adik-adik. Nih, kalau pagi-pagi bahkan siang-siang nih adik-adik, kan kalau pagi sama siang kan ada matahari ya, dan matahari itu panas banget. Nah, makanya Tuhan kirimkan tiang awan supaya mereka juga gak kepanasan saat siang hari, adik-adik. Selain itu, adik-adik, Tuhan pada malam hari juga Tuhan kirimkan tiang api. Tiang api ini untuk menerangi bangsa Israel supaya mereka bisa berjalan di padang gurun untuk sampai ke tanah Kanaan. Nah, itulah adik-adik, bukti penyertaan Tuhan, bukti tuntunan Tuhan buat bangsa Israel, buat umat-umatnya. Jadi, adik-adik bisa lihat kan betapa Tuhan itu sangat mengasihi umat-umatnya. Tuhan itu sangat mengasihi anak-anaknya. Tuhan juga punya rencana yang sangat besar buat bangsa Israel. Lewat pimpinan Musa dan juga Harun, bangsa Israel bisa bebas dari tanah Mesir. Dan mereka juga bisa pergi dari tanah Mesir untuk tanah Kanaan. Adik-adik, adalah hal yang mustahil bagi bangsa Israel untuk benar-benar bisa bebas dari bangsa Mesir. Tapi, kalau Tuhan sudah berkata, gak ada satupun yang bisa menghalangi. Kalau Tuhan mau bebasin bangsa Israel, pasti bisa adik-adik. Kalau Tuhan mau membebaskan bangsa Israel, Tuhan juga pasti akan selalu senantiasa menyertai bangsa Israel. Karena untuk segala sesuatunya bagi Tuhan adalah mungkin. Jadi adik-adik, seperti Tuhan menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, seperti itu juga Tuhan akan menyertai kita, menyertai kakak, menyertai adik-adik, buat sama-sama kita bisa melewati masa-masa sulit ini, yaitu masa-masa pandemi. Adik-adik harus tetap selalu percaya ya, bahwa ada selalu tangan Tuhan yang bakal menyertai adik-adik, yang bakal menuntun adik-adik dalam melewati hari-hari ini. Oke? Terakhir, Kak Novi mau ajak adik-adik semua untuk baca satu ayat dari Ibrani 13 ayat 5b. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku di sini artinya Tuhan ya. Jadi Tuhan itu sekali-kali tidak akan pernah membiarkan adik-adik berjalan sendiri, dan Tuhan juga tidak akan meninggalkan adik-adik. Percaya selalu ada penyertaan Tuhan dan ada tuntunan Tuhan atas hidup adik-adik. Amin. Cerita firman Tuhan hari ini sampai sini adik-adik. Kita tutup dalam doa yuk. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan selalu
menyertai kami. Tuhan juga selalu menuntun kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa untuk berdoa bagi bangsa kami ini. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan sanggup untuk menghapuskan, untuk memulihkan bangsa kami ini. Karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan sertai bangsa kami ini juga ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan 1, 2 ke Kanaan, 3, 4. Ku berjalan 1, 2 ke Kanaan, 3, 4. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan, ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan, ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Papa dan Mama. Selalu jaga kesehatan ya. Bye. God bless you.